Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Abang asisten dari Laboratorium Penginderaan Jauh Kelautan. Perkenalkan, nama saya Zafira Aljana dengan NIM 08051282227034 dari kelas A dengan NIM genap. Di sini saya akan melakukan respon akhir dari praktikum penginderaan jauh kelautan, materi tentang suhu permukaan laut dan klorofil A atau SPL dan CHL. Nah, jadi suhu sendiri merupakan besaran fisika yang menyatakan banyaknya bahang atau heat yang terkandung dalam suatu benda. Nah, suhu ini tuh dia berperan penting dan juga sangat mempengaruhi ekosistem di wilayah pesisir, baik terdapat di kehidupan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove, maupun terhadap organisme yang hidup di dalam ekosistem tersebut. Selain itu, suhu juga mempengaruhi aktivitas metabolisme dan perkembangbiakan dari organisme-organisme tersebut. Nah, penyebab utama dari terjadinya variasi suhu ini tuh dia ada beberapa, terutama kalau di Indonesia itu tuh ada angin muson, El Nino, dan juga Indian Ocean Dipole atau IOD. Nah, dalam pindahan jauh, salah satu satelit yang bisa digunakan untuk mendeteksi SPL adalah satelit Aqua Moderate Resolution Imaging Spectropradiometer atau MODIS. Jadi, satelit Aqua MODIS. Jadi, satelit Aqua MODIS ini tuh dapat dimanfaatkan untuk pemantauan dari kajian SPL karena mempunyai band thermal dan juga resolusi temporal yang tinggi sehingga dinamika perubahan SPL itu dapat diamati secara kontinu. Sedangkan klorofil itu punya peran penting di laut. Jadi sebaran yang tinggi rendah yang konsentrasi klorofil itu tuh terkait dengan kondisi oceanografi suatu perairan serta pasokan nutrien yang berasal dari darat melalui aliran sungai yang bakalan bermuara ke perairan. Nah, klorofil ini tuh adalah pigmen hijau yang terkandung dalam tumbuhan. Sebaran dan konsentrasi dari klorofil A itu tuh dia sangat berkaitan dengan keberadaan fitoplankton. Jadi, klorofil A ini dia bakalan dapat digunakan untuk mengetahui atau indikator dari kesuburan suatu perairan. Pengukuran klorofil A itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu konvensional dan tentunya dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Kalau dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh itu tuh bakalan uh, lebih akurat dan juga kita tuh nggak bakalan terlalu repot gitu. Nah, uh, penginderaan jauh tuh yang pasti nggak bakal membutuhkan waktu yang lama dan biaya relatif tinggi, juga dapat memberikan informasi yang secara time series. Klorofil dapat diukur dengan memanfaatkan sifatnya yang dapat berpijar bila dirangsang dengan panjang gelombang cahaya tertentu. Pigmen pada fitoplankton, khususnya di klorofil A, itu tuh komponen utama yang mempengaruhi sifat optik atau biooptik di laut. Jadi, metode pengendalian jauh itu dapat digunakan dalam pendugaan konsentrasi klorofil A di perairan. Langsung saja. Jadi, di praktikum ini kita bakal menggunakan 3 software, ada SIDAS, ada Excel, juga yang pasti ada ArcGIS. Yang pertama itu SIDAS. Halo, halo. Nah, baiklah, setelah kita buka sidasnya, kita ke open ini. Oke, baiklah, kalau udah itu kita pilih filenya, kemudian buka SPL, kita masukin yang SPL dulu, terus klik open. Bentar. Oke, kalau udah itu klik ini, terus yang kita klik band. Nah, SSD ini klik 2 kali, sampai dia creating image. Nah, kalau udah itu bisa di zoom daerah Indonesia, terus cari kajian atau rectangle daerah kajian yang kalian inginin. Di sini saya bakal nge-rectangle. Ya, saya bakal nge-rectangle daerah Tanjung Pandan. Kalau udah di rectangle gini, daerah kajiannya, terus kita ke raster, terus subset. Kalau udah langsung aja klik OK.
Kalau udah, itu kita ke sini, ke band lagi. Terus lakuin SSD-nya, klik 2 kali lagi. Kayak kalau udah gini, kita klik dulu kanan, kemudian kita ke ini export max Excel, terus select max-nya yang geometri. Kalau udah klik OK. Nah, ini dicentang semua, terus write to file, terus bisa pilih tempat penyimpanannya. Formatnya itu tuh txt. Di sini saya buka. Ini kita save. Kalau udah, itu kita bakalan buka di Excel. Nah, kalau udah file yang kita simpan yang bentuknya txt, kita drag dulu ke Excel-nya. Nah, kalau udah, itu kita bakalan delete yang nggak kepake. Jadi yang disisain tuh cuma longitude, latitude, sama ininya, sama SSD-nya doang. Kayak gini. Kemudian ini SSD-nya kita blok, terus kita ke short and filter, terus kita ke filter. Kemudian yang ini, terus kita cari NaN. Udah, kalau udah klik OK. Udah kayak gini. Kalau udah, itu kita blok. Terus, kemudian kita delete. Terus, di ininya kita klik lagi, terus kita select all. Oke. Kalau udah itu tinggal kita save doang. Terus kita bakalan masuk ke ArcGIS. Oke, kalau udah itu kita ke data dulu tadi. Nah, di data ini masukin dulu kabelnya gitu. Udah, kalau udah di add, nanti kita ke file, terus ke add data lagi, tapi add datanya yang add xy data. Nah, terus kita masukin data Excel yang udah kita olah tadi. Masukin. Terus yang Z file-nya ini digantiin SSD, kemudian klik OK. Oke, kalau udah gini, terus kita bakalan ke search. Ini kan udah muncul kan SPL-nya. Terus kita ke search, terus search IDW, pilih yang spatial analysis. Jadi ke bagian search, terus search IDW, terus kita pilih yang spatial analysis, kemudian kita masukin. Jadi di input filter itu yang SPL ini. Nah, untuk zat nya itu diganti ke SSD. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan.
View Database. Di sini kita tulis SPL Tanjung. Kita klik save, terus kita klik OK. Kita bakalan nunggu proses IDW-nya selesai. Nah, kalau udah, itu kita klik kanan, terus ke properties. Oke, kalau udah, itu di classified, itu tuh kita pilih warna dari hijau ke merah, terus klik OK. Jadi itu udah kelihatan kalau makin ke daratan maka SPL itu akan lebih hangat dibanding dengan yang di tengah-tengah lautan. Nah, dengan rentang 30 sampai dengan 33, 29 sampai dengan 33 derajat Celcius gitu. Oke, SPL udah selesai, kita bakalan kasih das lagi untuk ngelakuin yang chlorophyll. Oke, untuk CHL tuh lakuin hal yang sama, kita klik dulu di sini. Terus pilih datanya. Kali ini kita bakalan buat yang data CHL. Jadi masukin data CHL-nya. Tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Kalau udah di band, keluar A ini diklik 2 kali. Nah, kalau udah muncul gini, terus kayak lakuin hal yang kayak tadi, kita zoom di area Indonesia, daerah kajian. Kalau udah, itu kita rectangle lagi. Nah, kita rectangle kayak gini. Terus kalau udah itu kita ke raster, terus kita subset lagi. Oke. Nah, kalau udah di subset, di band ya, warnanya kita klik 2 kali. Bentar ya, sinyal. Nah, kalau udah kayak gini, itu klik kanan, terus kita export pixel, centang semuanya. Terus write to file. Kita simpan dalam bentuk txt. Save. Nah, kalau udah, itu kita bakalan ke Excel. Kalau dibuka Excel, itu kita masukin tadi hasil dari sidas tadi ke sini. Dari sidas, kita masukin ke sini. Nah, sama kayak yang tadi, jadi ini tuh kita hapus semua. Kita delete. Ini juga, jadi yang kita sisain itu cuma longitude, latitude, sama chlorophyll A-nya. Yang chlorophyll A, kita filter. Unchecklist dulu, select all-nya, terus NaN. Udah, klik OK. Terus di delete.
Kalau udah kita klik lagi, select all dicentang. Udah, kalau gitu di block. Terus kita matiin filternya. Nah, kalau udah itu kita bisa save filenya. Save. Kalau udah di save, kita bakal buka ArcGIS terlebih dahulu. Oke. Sekarang pertama itu kita masukin dulu. Kita klik add data, terus masukin itkabu. SHP Indo. Terus kita ke data, terus saya add XD data. Nah, ini masukin file yang CHL yang udah kita buat tadi. Yang udah diolah dari Excel. Z filenya diubah ke chlorophyll A, terus kita oke. Nah, kalau CHL udah tampil gini, terus kita ke search, terus cari yang IDW, terus pilih yang spesial analis. Udah untuk input point kita itu masukin yang CHL tadi, Excel CHL, terus untuk di Z value field itu ganti ke SSD, ke chlorophyll A. Kemudian kita ke tempat penyimpanan, bikin database dulu. Kemudian kita simpan. Udah, klik save. Terus langsung aja kita oke kan. Kemudian kita bakalan nunggu proses IDW-nya selesai. Kalau udah, itu kita klik kanan di IDW-nya. Terus kita ke properties. Oke, kalau udah itu di color frontnya ini kita ubah dari